warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Makanan yang dimakan harus melalui 4 tahapan, yaitu digesti atau pencernaan, reabsorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Makanan itu sendiri akan berfungsi apabila sudah diserap oleh dinding usus, kemudian diedarkan ke seluruh sel dalam tubuh. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola makanan tersebut, dan sistem itu dinamakan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan atau organ utama merupakan saluran yang dilalui bahan makanan, sedangkan kelenjar pencernaan merupakan bagian yang membantu proses pencernaan tersebut dengan mengeluarkan enzim. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanik salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa kegiatan-kegiatan praktikum. Kegiatan 1, tujuan percobaannya itu untuk mengetahui proses-proses kerja enzim amilase. Alat dan bahan yang digunakan: gelas kimia, pipet tetes, kawat kasa, bunsen spiritus, termometer, kertas pH, corong, tabung reaksi, dan penjepit kayu. Bahan yang digunakan yaitu salipa, larutan benedit, larutan HCl, aquades, larutan iodin lugol. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, pengamatan pengaruh suhu terhadap kerja amilase. Hal-hal yang dilakukan: yang pertama, siapkan 6 buah tabung reaksi dan berilah nomor pada tabung reaksi tersebut sehingga tidak mudah untuk tertukar. Kemudian, masukkan masing-masing tabung reaksi tersebut dengan 1 ml larutan amilum dan 2 ml larutan amilase. Kemudian, tabung reaksi 1 dan 2 dimasukkan pada gelas kimia pada suhu kamar. Tabung 3 dan tabung 4 dimasukkan ke dalam air pada suhu 40 derajat Celcius, dan tabung 5 dan tabung 6 dimasukkan ke dalam air pada suhu kurang lebih 98 derajat Celcius. Kemudian tambahkan 1 ml larutan iodin. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi dan catatlah perubahan warna pada awal dan akhir pada tabel pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan pengaruh pH pada kerja amilase. Hal-hal yang dilakukan: yang pertama itu siapkan 6 tabung reaksi dan berilah nomor pada tabung reaksi tersebut. Kemudian isi tabung 1 dan tabung 2 dengan 2 ml larutan HCl 0,4%, tabung 3 dan tabung 4 dengan 2 ml larutan aquades, tabung 5 dan tabung 6 dengan 2 ml larutan Na2CO3 1%. Kemudian masukkan 2 ml larutan amilum dan 1 ml enzim ke dalam setiap tabung. Kemudian teteskan 1 ml larutan iodin pada tabung 1, 3, dan 5. Kemudian larutan lugol pada 2, 4, dan 6. Homogenkan dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu, amati dan catat perubahan yang terjadi pada kolom pengamatan, yaitu bagaimana perubahan awal dan perubahan akhir. Pengamatan yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi substrat pada kerja amilase. Hal-hal yang dilakukan: yang pertama, siapkan 6 buah tabung reaksi dan berilah nomor pada tabung reaksi tersebut. Kemudian tabung 1 dan tabung 2 masukkan 1 ml larutan amilum.
tabung 3 dan tabung 4 masukkan 4 ml larutan amilum, dan tabung 5 dan 6 masukkan 6 ml larutan amilum. Setelah itu, tambahkan 1 ml enzim amilase pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, teteskan 1 ml larutan iodin pada tabung reaksi 1, 3, dan 5, dan pada tabung reaksi 2, 4, dan 6 tambahkan larutan lugol. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi dan catatlah pada tabel pengamatan bagaimana perubahan awal dan perubahan akhir yang terjadi pada tabung reaksi tersebut. Kegiatan kedua, tujuan percobaan yaitu untuk mengetahui proses pencernaan lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pipa pasteur dengan pompa karet, 5 buah tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Bahan yang digunakan yaitu minyak kelapa, aquades, etil alkohol dengan 70%, silen, dan larutan garam empedu. Langkah-langkah kerja yang dilakukan yang pertama yaitu ambillah kantong empedu yang dari katak yang telah dibunuh, kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang bersih dengan cara menggunting sedikit permukaan kantong empedu tersebut. Encerkan dengan aquades hingga volumenya mencapai 2 ml. Kemudian berilah tanda pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu letakkan pada rak tabung reaksi. Kemudian isilah masing-masing tabung dengan 2 ml minyak kelapa. Kemudian tambahkan pada tabung 1 dengan 5 ml aquades, pada tabung 2 dengan 5 ml etil alkohol 70%, tabung 3 dengan 3 ml silen, pada tabung 4 dengan 3 ml larutan garam empedu, dan pada tabung 5 tidak ada campuran apapun. Setelah itu, homogenkan pada masing-masing tabung dan amati apa yang terjadi. Setelah itu, amati apa yang terjadi pada 15 menit dan 30 menit kemudian. Catat perubahan apa yang terjadi pada tabung 1, 2, 3, dan 4 setelah 15 menit dan 30 menit kemudian.